Welcome to Elmika Project. Kita sekarang ada di segmen Citra Aram. Dan kali ini kita akan membahas tentang Lucifer. Lucifer adalah sebuah nama yang sudah sangat melegenda. Hampir setiap orang di belahan dunia sudah mengenal namanya. Dan ada banyak pengakuan yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang sudah bertemu dengan Lucifer, sudah melakukan kontak dengan Lucifer, sudah pernah kerasukan Lucifer, dan bahkan ada yang mengaku pernah dijadikan atau pernah diminta untuk menjadi permaisuri dari Lucifer. Wah, so sweet ya. Tapi siapakah sebenarnya Lucifer ini? Benarkah dia si Raja Iblis? Berbicara soal Raja Iblis, jika kalian menginginkan Raja Iblis itu datang, maka persembahan yang harus disediakan adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti, sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk kalian. Bisa itu adalah emas, berlian, jiwa kalian, orang tua, ataupun anak kandung kalian sendiri. Tapi tidak berlaku untuk pasangan, baik itu istri maupun suami. Tidak juga berlaku untuk uang. Pasangan dianggap tidak berharga untuk dijadikan sebuah persembahan karena dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak sakral, dianggapnya sebagai sesuatu yang kurang kekal. Hari ini bisa menyatakan cinta, hari ini bisa menyatakan sayang. Namun ternyata di kemudian hari, esok hari, sudah bisa bicara cinta kepada orang ketiga, sudah bisa memalingkan hati kepada orang ketiga. Karena itulah pasangan tidak pernah masuk ke dalam daftar permintaan persembahan. Begitu juga dengan uang. Mau berapa juta, berapa miliar, atau bahkan berapa triliun pun yang siap dipersembahkan, itu akan dianggap sebagai hal yang tidak sakral. Karena uang adalah buatan manusia, bukan sesuatu yang berasal dari alam. Jadi, kalau ada di antara kamu yang pasangannya memang ada kontrak dengan Raja Iblis, jangan pernah takut kamu bakal dijadikan tumbal. Karena kamu dianggap kurang berharga untuk dijadikan sebuah persembahan. Pada saat Raja Iblis berkenan dengan persembahan yang kamu sediakan, maka dia akan mengambil persembahan itu dan menukarnya dengan permintaan yang kamu inginkan. Apapun permintaan kamu itu. Namun yang namanya kontrak pasti ada batas waktunya. Bisa itu 7 tahun, bisa 13 tahun, bisa 33 tahun. Tergantung dari apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, dan apa yang kamu persembahkan. Kalau selama ini kalian ngebayanginnya ngasih tumbal itu kayak yang di film-film gitu ya, ada altar, terus kemudian penuh dengan darah-darah, terus harus pakai baju putih-putih atau harus pakai baju hitam-hitam, mukanya ketutup semua. Itu sebetulnya nggak kayak gitu ya, itu cuma ada di TV aja. Yang realnya nggak ada seperti itu, ngaco itu. Komunikasi dengan Raja Iblis tidak bisa melalui perantara, entah itu dukun, entah itu siapapun yang ngaku bisa menyambungkan dengan si Raja Iblis, itu nonsen. Komunikasi dengan Raja Iblis haruslah dilakukan dengan batin kamu sendiri. Komunikasi langsung dengan yang memang kamu tuju. Dan apakah pada saat kamu melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan si Raja Iblis ini, dia akan menampakkan wujudnya? Big no, nggak akan. Dia nggak akan repot-repot nyebrang ke dimensi manusia hanya karena kamu panggil. Nggak akan datang. Dia akan datang melalui bisikan. Dia akan datang melalui pertanda yang bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari kamu. Dia akan datang melalui mimpi kamu, tapi dia tidak akan mewujud secara langsung di hadapan kamu. Big no, dia nggak akan nyebrang. Nah, kalau dalam mimpi, dia bisa berwujud apa aja, dia bisa berwujud siapa saja. Dia punya 1000 wajah. Namun apapun sosok yang muncul di dalam mimpi kamu, bagaimanapun wujudnya, siapapun dia, batin kamu akan langsung tahu bahwa itu adalah si Raja Iblis. Hanya kamu yang tahu. Pada saat dia datang ke dalam mimpi kamu, gak bakalan dia ceramah panjang lebar, gak bakalan juga dia minta sama kamu, gak bakalan juga dia minta untuk kayak ngajak kamu melakukan hal-hal yang di luar nalar atau ngajak kamu untuk menguasai dunia. Nah, dia hanya akan datang
memberikan pertanda bahwa apa yang kamu sajikan untuk dia, apa yang kamu persembahkan untuk dia, itu diterima olehnya. Bangsa lelembut yang suka nyaru atau yang suka menyerupai manusia lain gitu ya, untuk mempengaruhi kamu, kemudian berusaha untuk memanipulasi pikiran kamu. Dan yang paling mesum itu adalah bangsa genderuwo. Mereka itu nggak segan-segan untuk datang ke dalam mimpi kamu, mewujud sebagai orang yang kamu sayangi, mewujud sebagai orang yang kamu kangenin. Dia juga bisa untuk mewujud sebagai pasangan kamu dan hadir di dalam rumah kamu pada saat kamu sendirian. Ini dalam real ya, bukan dalam mimpi lagi ya. Dalam real dia juga bisa datang mewujud sebagai orang yang kamu kenal. Kemudian tentu saja dia akan meminta agar kamu mau berhubungan badan dengannya. Bicara soal genderuwo, dia itu nggak cuma ada di Indonesia, di luar negeri itu juga ada. Cuma memang namanya beda. Nah, persamaannya, mau dia di Indonesia ataupun di luar negeri, tetap saja mereka itu sama-sama cabul. Dan kalian jangan salah, mereka ini juga ada loh yang homo. Dalam artian, bisa saja dia juga menyerang laki-laki. Jadi jangan berpikir bangsa genderuwo cuma suka sama perempuan ya. No, ada juga mereka yang suka sama laki-laki. Ada juga dari mereka yang homo. Serius, ini beneran ada. Balik lagi soal si Raja Iblis. Nah, beda genderuwo beda pula dengan si Raja Iblis ini. Kalau genderuwo itu suka ngajakin manusia untuk berhubungan badan, Raja Iblis itu tidak. Dia nggak suka. Bukan tanpa alasan si Raja Iblis ini menyandang gelar sebagai makhluk yang paling sombong. Iblis yang mewakili dosa kesombongan. Ya emang beneran sombong, dan kesombongan itu adalah makanan favoritnya dia. Hawa yang dia serap. Apa yang kamu sombongkan, apa yang kamu banggakan, itu adalah makanan buat dia. Ada banyak orang yang terkenal, mereka menjual jiwanya untuk ditukar dengan karirnya. Aku nggak usah sebut nama lah ya, tapi ada banyak. Dan aku yakin kalian juga pasti desas-desus sudah dengar. Namun ada juga orang-orang yang memang berjalan dengan si Raja Iblis ini tanpa adanya sebuah kontrak. Orang-orang ini adalah orang yang memang dia didatangi oleh si Raja Iblis ini. Biasanya dalam mimpi dia akan datang, ataupun dalam pertanda. Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang memang akan menjadi penjembatan di antara dua alam. Orang-orang yang akan membawa pesan dari alam seberang. Lalu, apakah para perantara ini hidupnya kaya? Belum tentu. Apakah perantara ini kemudian keluarganya menjadi tumbal, menjadi korban? Enggak juga. Mereka mah biasa aja. Enggak kaya, enggak ada keluarganya yang ditumbalin juga. Cuma ya memang mereka menjadi perantara dari dua alam. Dan apakah mereka ini bisa untuk membawa orang lain untuk ketemu dengan si Raja Iblis? No. Tetap pada saat kamu ingin melakukan suatu kontrak, suatu pertemuan dengan Raja Iblis, itu harus dilakukan sendiri. Tidak bisa dengan perantara. Bicara soal persembahan, balik lagi ya, itu nggak kayak yang ada di TV-TV, ada altar, ada pisau, ada belati, ada baju yang senada, ada apalah segala macam, itu nggak seperti itu. Bahkan ada yang sempat ngomong sama aku juga bahwa kalau yang dia dengar itu ritualnya harus melalui pesta. Wow, itu mah pinter-pinternya ketua sektenya aja, kagak ada hubungannya Joni. Apabila persembahan kamu diterima, itu akan diambil pada waktunya. Jadi sekali lagi bukan disajikan di atas altar ya, dengan banyak lilin, bunga dan segala macam, nggak ya kayak gitu. Nantinya akan ada sebuah alibi yang untuk menutupi kejadian itu. Misal kecelakaan, kebakaran, ataupun yang lainnya. Nah, itu sekilas kita bicara soal Raja Iblis. Sekarang kita akan bahas soal Lucifer. Helal bin Shahar merupakan sebuah nama dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Lucifer. Helal artinya bintang timur dan bin Shahar artinya adalah putra fajar.
Bintang timur putra fajar merupakan sebuah sebutan untuk menyebut planet Venus, sebuah planet yang dapat kita lihat dengan mata telanjang pada sesaat sebelum matahari terbit ataupun sesaat setelah matahari tenggelam. Jadi bisa pagi hari lihatnya ataupun sore hari lihatnya. Julukan lainnya adalah bintang timur ataupun bintang senja. Dalam bahasa Yunani, planet Venus memiliki dua sebutan. Pada saat pagi dia akan disebut sebagai Bosporus, dan pada saat malam dia akan disebut sebagai Heosporos. Kalau kalian pernah lihat simbol semacam ini adalah sigil dari Dewi Hekate yang diapit oleh Heosporos dan Bosporus. Dan kalau mau lihat gambarannya, ilustrasi dari patungnya, ini kayak gini patungnya. Patung dari Dewi Hekate. Dewi Hekate merupakan dewi yang menjaga gerbang gaib. Dia mengajarkan tentang sihir, tentang mantra, tentang sigil, tentang witchcraft, necromancy, dan juga herbal. Dan kalau bicara soal Bosporus, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Latin artinya juga akan menjadi Lucifer. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menjadi bintang fajar. Apakah sebetulnya Lucifer ini adalah Dewi Hekate? Ataukah sebetulnya Dewi Hekate ini posisinya jauh lebih kuat daripada Lucifer? Selama ini bayangan kita Lucifer adalah sosoknya laki-laki yang ganteng, penuh karisma, walaupun sesungguhnya wujud aslinya itu menyeramkan dan punya tanduk. Tapi benarkah demikian? Benarkah itu sosok laki-laki? Ataukah sebetulnya Lucifer ini sosoknya perempuan? Nama Lucifer menjadi sebuah perdebatan yang tak kunjung usai, bahkan sampai sekarang. Karena nama Lucifer masuk di dalam Alkitab Vulgata, sebuah kitab terjemahan bebas yang memang diterjemahkan untuk umum, dan itu berbahasa Latin. Dari kitab Vulgata ini kemudian kata Lucifer digunakan dalam Alkitab KJV atau King James Version tanpa diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Padahal KJV ini merupakan sebuah kitab yang menggunakan bahasa Inggris. Buat teman-teman yang ada Alkitab di rumah, nanti setelah nonton ini silahkan dicek, dibuka Alkitabnya. Di sana sudah tidak ada lagi kata Lucifer. Bukan karena dihapus, bukan karena adanya konspirasi, tapi karena memang itu semua sudah diterjemahkan menjadi bahasa yang memang digunakan di dalam kitab itu. Misalkan kalau pakai bahasa Inggris ya semuanya sudah diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Kalau kitab itu menggunakan bahasa Indonesia juga semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah tidak rancu lagi, tidak membuat kebingungan. Pada masa awal tidak ada yang menyebut Lucifer sebagai Satan. Nggak ada. Namun sejak masuk abad keempat ada pergeseran makna. Lucifer perlahan-lahan digunakan untuk menyebut nama setan, untuk menyebut nama iblis. Ditambah lagi pada saat memasuki abad ke-18 ada sebuah grimoire atau buku kumpulan sihir yang di situ mencantumkan sigil untuk Lucifer. Kurang lebih sigilnya kayak gini nih. Nah, sebetulnya sigil ini awalnya ada dua. Satu berwarna biru dan satu lagi berwarna merah. Sigil berwarna biru ini sebetulnya awalnya adalah ditujukan untuk Bosporus, untuk Dewi Hekate. Sedangkan sigil yang berwarna merah ditujukan untuk Lucifer. Namun makin ke sini nggak ada lagi orang yang melihat mau itu biru ataupun merah. Semuanya melihat simbol itu sebagai simbol untuk si Raja Iblis, simbol untuk si Lucifer. Kasus Lucifer ini berbeda dengan Mammon ya. Ini bukanlah pendemonan. Kalau buat kalian yang masih nggak paham dengan maksudku pendemonan itu seperti apa, silahkan nanti habis ini kalian nonton videoku tentang Mammon. Di situ aku udah jelasin tentang pendemonan itu seperti apa. Jadi aku nggak akan bahas ulang di sini. Lucifer bukanlah pendemonan, namun sebuah kebenaran atas dasar keyakinan. Entah itu keyakinan pribadi ataupun keyakinan kolektif yang memang sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Karena sudah terlanjur berabad-abad, mau dibenerin juga susah. Karena memang sudah diyakini, maka terjadilah. Lucifer
menjadi sebuah nama untuk menyebut si Raja Iblis. Lalu bagaimana tentang fenomena orang yang mengaku pernah didatangi Lucifer, pernah dirasuki Lucifer, pernah ingin diminta jadi permaisurinya Lucifer? Well, itu bukan ranah aku untuk menjawab ya. Aku tidak bisa menghakimi mereka, gak bisa bilang itu hal yang salah, gak bisa bilang itu hal yang benar. Karena memang pada kenyataannya ada yang benar, namun banyak juga yang cuma sekedar bohong. Kalau ada teman kamu yang pernah kerasukan Lucifer atau pernah didatangi Lucifer gitu ya, digangguin, coba tanya ke teman kamu, tahu dari mana kalau itu Lucifer yang datang? Coba tanyain. Rata-rata mereka akan menjawab bahwa mereka tahu bahwa yang merasuk ke tubuhnya itu adalah Lucifer, si Raja Iblis. Itu karena yang ngomong adalah orang yang nyembuhin dia. Kita lagi ngomongin Raja Iblis ini loh, bukan demit ecek-ecek. Coba kalian bayangkan, ngapain dia sampai nyebrang ke dunia manusia hanya untuk merasuk ke dalam tubuh manusia. Udah gitu, setelah masuk, dia cuma teriak-teriak, dia cuma guling-guling, ngomongnya gak jelas. Kalau kita bicara tentang Raja Iblis, kita bicara tentang makhluk yang punya kekuatan luar biasa, yang punya kesombongan luar biasa. Cukup hanya berbisik di telinga kamu saja, kamu akan bisa untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kamu akan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh orang lain yang ada di sekitar kamu. Hanya cukup berbisik loh, gak sampai ngerasuk. Dia akan bisa dengan mudah menguasai pikiran kamu, menjadikan kamu sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang memang dia ingin kamu lakukan. Raja Iblis loh ini yang lagi diomongin, si makhluk yang sombongnya setengah mampus, setengah hidup. Tuhan aja sampai ditantang loh sama dia. Pasukannya itu ada ribuan, jutaan, mungkin lebih. Lalu bagaimana mungkin pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia malah cuma kelepak-kelepak kayak cacing kepanasan? Powernya kemana? Sombongnya kemana? Ngapain dia datang ke dunia manusia? Ngapain ke dimensi manusia? Orang dia makhluk yang paling sombong kok. Kok sekarang mau dipanggil sama manusia? Dear Balael, si Raja Iblis itu beneran ada. Ada loh beneran. Dan aku percaya itu. Kekuatannya luar biasa, yes, aku percaya itu. Sombongnya setengah mampus, yes, aku percaya itu. Soal perjumpaan antara manusia dengan si Raja Iblis, aku juga percaya itu ada. Namun sepanjang yang aku tahu, si makhluk yang paling sombong ini tidak akan dia meninggalkan tahtanya, kemudian menyeberang ke dimensi manusia hanya karena disuruh oleh manusia. Hanya untuk sekedar mengambil sesaji, hanya untuk sekedar berhubungan badan dengan manusia. No. Tanpa dia harus meninggalkan tahtanya. Anak buahnya itu berjejer udah ratusan kilometer ngantri mau ngasih persembahan. Jadi mau ngapain dia ninggalin tahta? Tiap hari mereka itu setoran cuy sama bosnya. Si bos mah tinggal duduk manis, ungkang-ungkang kaki doang. Gak bakalan dia kekurangan makan, gak bakalan dia kekurangan sajen, gak bakalan dia kekurangan tumbal. No. Dah ya, segitu aja kita bahas soal Lucifer dan Raja Iblis. Gak usah panjang-panjang, nanti dikira aku jadi marketingnya si Raja Iblis lagi. No, aku gak dikasih endorse lagi sama dia, rugi. Ngapain ya? Semoga video kali ini bermanfaat. Dan aku, Elmika, pada saat membuat video ini berdiri sebagai seorang Elmika, sebagai seorang demonologis. Dan aku hanya membahas dari segi supranaturalnya saja, segi batas keilmuannya saja. Aku tidak mewakili agama apapun dan aku tidak bermaksud menyerang agama apapun. Karena ada batasan yang memang aku pertahankan di dalam channel ini, hanya sebatas kita bicara soal supranaturalnya. Ya kalau ada nyerempet-nyerempet dikit wajar lah, karena memang nama ini sudah sangat fenomenal dan memang sempat masuk di dalam kitab KJV. Jadi sekali lagi
Aku tidak berbicara atas nama agama apapun dan aku tidak menyerang agama apapun. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Elmika Project, this is what we do.